Bab 601. Karena S tahu dia sekarang terjebak di suatu tempat yang tidak diketahui, dia tidak bisa menyelidiki situasi Alina. Jadi, ia memutuskan untuk mengambil pendekatan lain. Ia memanggil Inter, yang masih berada di Golden Skywalk dan seharusnya bisa melakukan tugasnya. Tak lama kemudian, suara Inter yang kesal terngiang di kepalanya, "Sebaiknya kau meneleponku karena kau di sini untuk menjemputku." S mendesah dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saya khawatir saya tidak akan bisa melakukannya dalam waktu dekat." Kenapa? Inter terdengar tidak senang karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi karena dia masih bersembunyi jauh di dalam hutan gelap. Meski lingkungannya tidak buruk, dia masih lebih menyukai ruang pribadinya di rumah pencuri itu. "Aku telah memasuki suatu alam rahasia dan kini terjebak untuk beberapa waktu." S berkata tanpa daya. Sekarang setelah dia tenang, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa mungkin ini yang terbaik karena, pada saat itu, jika leluhur iblis telah mengungkapkan tentang Alina sebelum dia memasuki robekan angkasa, dia kemungkinan besar akan menyerah dalam situasi panas. Tindakannya itu akan menyebabkan dia kehilangan hampir segalanya, jadi dia sekarang senang karena telah mengambil jalan lokasi takdir perak ini dan diberi waktu untuk menenangkan diri. "Bagaimana kau bisa sampai di sana? Jangan bilang kalau alam rahasia ini ada di dalam wilayah kekaisaran." Inter tercengang saat dia bertanya. "Tidak, aku sudah lama melarikan diri dari wilayah kekaisaran, dan aku baru saja dalam perjalanan untuk menjemputmu ketika..." S menyederhanakan peristiwa yang terjadi saat dia melarikan diri dari wilayah kekaisaran dan bagaimana dia memasuki robekan ruang angkasa saat melarikan diri dari leluhur iblis. Inter tak dapat menahan diri untuk berseru, "Kau benar-benar pencuri yang beruntung." S mendengus dan berkata dengan tegas, "Aku tidak memanggilmu untuk mengumpulkan pujian terkutukmu. Aku ingin kau meninggalkan tempat itu dan menyelidiki seseorang dariku. Aku akan mengeluarkan misi jika kau setuju. Atau kau bisa tinggal di sana sampai aku keluar, tetapi jika kau setuju, aku akan berutang satu padamu." Inter berpikir keras sebelum suaranya berdering, "Siapa yang kau ingin aku selidiki?" "Seorang pemburu bernama Alina Silver. Dia mungkin berasal dari klan Es Perak dari benua darah, jadi seharusnya tidak sulit. Dan jika aku benar, dia cukup terkenal karena aku saat ini. Temukan saja apapun yang bisa kau temukan dan hubungi aku, terutama jika dia dalam bahaya dan seberapa besar bahayanya." S berkata dengan sungguh-sungguh. Suara penasaran Inter terdengar, "Siapa dia bagimu?" S dengan dingin berkata, "Keluarga. Kau juga punya keluarga, dan kau bahkan peduli padanya. Ini benar-benar berita yang luar biasa." Inter merasa telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Faktanya, dia atau anggota lainnya mengira S tidak punya siapa-siapa, atau dia tidak peduli pada mereka, dan dia tidak menceritakan masa lalunya kepada mereka. Jadi, sekarang setelah Alina muncul dan dia bahkan dalam bahaya, Inter tentu saja heran. "Sudah, jangan banyak bicara lagi dan katakan saja padaku apakah kau bisa melakukannya atau tidak." Tanya S dengan jengkel, karena ia sedang tidak ingin bercanda dengan Inter, terutama jika menyangkut keselamatan Alina. Dia bisa saja memanipulasi Inter dengan memberinya misi hukuman mati, tetapi dia tidak melakukannya dan malah meminta pendapatnya. Karena dia tidak ingin berubah menjadi tiran atau mengancam anggota keluarganya karena keegoisannya, mereka ada di sini untuk membantunya dalam pencuriannya, bukan untuk menyelesaikan masalah pribadinya dengan keluarganya. Mereka juga orang-orang yang dapat dipercayainya, dan dia tidak pernah menganggap mereka sebagai alat yang dapat disingkirkan. Jadi, kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan mengancam mereka dengan kematian, atau begitu dia mulai, tidak akan ada jalan kembali. Apakah Jokowi membangun dinasti keluarga politiknya di Indonesia? Wawasan CNA. Dia kejam terhadap orang-orang yang mengancamnya, namun tidak terhadap orang-orang yang berdiri di belakangnya. Inter mendengus tidak senang namun tetap setuju, hadiahnya sebaiknya setimpal. S setuju tanpa ragu, "Jangan khawatir, aku tahu risikonya. Aku senang kamu setuju. Jangan terlalu cepat merayakannya." Inter mendengus dengan sedikit rasa bahagia. S kemudian memutus panggilan dan mulai membuat misi untuk musim dingin. Sama dengan.
Misi penciptaan pemimpin rumah pencuri. Misi kepanduan. Misi kepanduan, temukan informasi tentang Alina Silver. Persyaratan, menemukan sesuatu tentang Alina Silver dari Hunter Aceh. Hadiah, 500.000 poin rumah. Catatan, batas hadiah maksimum telah tercapai untuk opsi ini. Waktu, 2 tahun. Catatan, batas waktu maksimum telah tercapai untuk opsi ini. Hukuman, tidak ada. Tanda hubung. Apakah Anda yakin ingin memberikan misi ini kepada anggota luar biasa, Interfox? Kirim, edit lagi. Sama dengan. S mengirimkan misi itu tanpa ragu dan menghela napas lega. Setidaknya sekarang dia punya Inter untuk mencari Alina sementara dia mencari cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Lebih jauh lagi, dia tahu Inter sangat cocok untuk pekerjaan ini, dan saat dia keluar, dia bisa melanjutkan penyelamatan Alina dengan informasi Inter. Tanpa membuang waktu lagi, dia mengaktifkan peta takdir hidup. Tidak ada pintu di dalam ruangan kecil itu, dan hanya formasi yang terukir. Jalan itu benar-benar tertutup oleh tembok, dan indera pencuri juga tidak menangkap apapun. Jadi, hanya peta yang tersisa, yang seharusnya dapat menunjukkan jalan keluar. Tepat saat dia mengira peta takdir muncul, dia menemukan jalan setapak panjang di balik dinding kiri, yang radiusnya bahkan lebih dari 3 mil jika lurus. Terakhir, jalan setapak itu diwarnai merah, dan tidak ada jalan lain. S mengerutkan kening, tetapi dia tahu ini adalah satu-satunya jalan keluar, jadi dia harus mengambil risiko. Aku hanya punya 16 jimat langkah ruang angkasa yang tersisa setelah pengeluaran terakhirku, dan aku kehabisan bahan, jadi aku tidak bisa menggunakannya sembarangan lagi. Aku tidak akan menggunakannya kecuali dalam situasi hidup dan mati, pikir S. Namun sebelum membuka jalan, ia memerintahkan sistem gunakan token peningkatan item perantara pada T-Fish Soul Cord. Sebelumnya, dia menyimpan token peningkatan item perantara karena dia masih belum memutuskan untuk apa dia akan menggunakannya, tetapi sekarang pilihannya sudah jelas. Karena pedang berbilah hitam kini tak lagi ada dan dia tidak memerlukan topeng 1000 wajah untuk saat ini. Jadi, dia memilih tali jiwa pencuri karena tali itu sudah merupakan senjata jiwa kelas 6, dan dengan token peningkatan, tali itu akan menjadi senjata jiwa kelas 8. Bab 602. S ingin menggunakan token peningkatan item perantara pada topeng 1000 wajah terlebih dahulu, tetapi dia menyimpannya karena dia berpikir tali jiwa pencuri akan mencapai tingkat 8 jika dia menggunakannya pada topeng itu. Tetapi dia masih ragu-ragu, jadi dia memutuskan untuk menggunakannya berdasarkan situasinya. Sekarang dia berada di alam rahasia yang tidak diketahui ini, dia membutuhkan senjata yang kuat, dan pedang hitam tidak lagi dipanggil pada saat ini. Jadi, inti jiwa pencuri adalah pilihan binatang buas yang dapat menahan musuh, dan dengan peningkatannya ke tingkat 8, dia akan menjadi tak terhentikan. Sistem segera mematuhi perintah S. Sama dengan. Token peningkatan item menengah telah digunakan pada T-Fish Soul Cord. Tanda hubung. Peningkatan T-Fish Soul Cord telah selesai dengan token peningkatan item. Tanda hubung. Tali jiwa pencuri, senjata jiwa kelas 8. Kemampuan. Fleksibel dan tidak fleksibel, tergantung pada ki jiwa surgawi. Peningkatan dan penurunan ukuran, tergantung pada ki jiwa surgawi. Penahanan jiwa. Penyembunyian, baru. Soul Binding, baru. Soul Sakle, baru. Penangkapan jiwa terbatas, baru. Terbatas, tidak dapat digunakan dengan wilayah saat ini. 7. Soul Kill, terbatas, baru. Terbatas, tidak dapat digunakan dengan wilayah saat ini. Tanda hubung. Batasan, senjata jiwa tingkat 9 atau lebih tinggi, rune tingkat 9 atau lebih tinggi. Sama dengan. Informasi baru tentang kemampuan mulai memasuki pikiran S, dan tidak hanya itu, bagian lain dari T-Fish Soul Cord Control Final muncul bersama semua ingatan itu. S tercengang karena dia tidak menyangka Grade 8 akan membawa perubahan besar pada T-Fish Soul Cord. Meskipun dua kemampuan terakhirnya dibatasi oleh sistem,
Tetapi kemampuan yang baru saja dibuka itu sudah cukup untuk membuat jantung S berdebar kencang. Dia sangat senang karena telah memutuskan untuk meningkatkan tali jiwa pencuri. Dia melihat pergelangan tangannya, dan sebuah gelang tembus pandang muncul dengan pola hitam halus nan indah di atasnya. Dia tidak perlu lagi menyembunyikannya dengan apapun karena sekarang ia memiliki fungsi penyembunyian bawaan yang tidak dapat dideteksi kecuali formasi pemindaian tingkat 9 digunakan. S kemudian membuatnya menghilang lagi, tetapi sekarang dia bisa merasakan koneksi dengannya dan mengendalikannya dengan lebih cepat. Setelah dia selesai melakukan peningkatan, dia melihat ke tembok, yang memiliki lorong di belakangnya. Tiba-tiba, inti pedang pencuri bela diri di ruang bela dirinya bergetar sedikit sebelum pedang-pedang gelap yang bentuknya sama dengan pedang panjangnya mulai muncul di belakangnya. Itu adalah Fatamorgana 100 bayangan dari seni Fatamorgana pedang ganda. Akan tetapi, pedang-pedang itu bukan lagi Fatamorgana belaka, melainkan nyata dan dipenuhi dengan niat pedang bayangan bela diri. Ini adalah ranah pedang dalam pikiran, di mana ia dapat mengendalikan pedang dengan pikiran, dan ia tidak perlu lagi memegang apapun untuk memanfaatkan niat pedang di ranah ini. Saat S memahami niat pedang, ia menemukan bahwa niat hukum dapat digunakan dengan ki bela diri dan jiwa. Dengan ki yang Anda gunakan bersamanya, keduanya akan menjadi niat hukum jiwa atau niat hukum bela diri, dan kitab pedang langit juga disusun berdasarkan konsep bahwa siapapun yang memiliki niat bela diri atau niat pedang jiwa dapat mengolahnya. Itu seperti metode kultivasi yang unik, dan S menduga bahwa itu mungkin teknik kultivasi dari surga yang lebih tinggi. Apapun masalahnya, hal ini memberinya inspirasi untuk menciptakan inti pedang bagi jalur jiwa dan bela diri karena ia dapat menggunakan kedua jenis niat tersebut. Terakhir, S juga melihat jalur tak berujung untuk inti pedangnya saat ia memahami maksud pedang sepenuhnya dan menciptakan inti pedang. Ia bahkan memasukkan seni pedang ganda Meraj dan seni pedang Dark Life Plexus ke dalamnya. Adapun pedang langit, itu juga akan menjadi fondasi dan bagian dari jalur pedang pencurinya. Jadi, dia menyebut teknik baru ini yang akan didasarkan pada pedang pencuri bela diri Krore dan inti pedang pencuri jiwa. Pedang pencuri abadi, gelombang pedang bela diri. Saat berikutnya, 100 pedang di belakangnya berkelebat dalam garis-garis gelap dan mengiris seluruh dinding kiri. Kemudian tali jiwa pencuri itu tiba-tiba melesat dari lengan bajunya, dan seperti cambuk, tali itu mencambuk dinding dadu dan membuka terowongan gelap sebelum kembali ke lengan baju S. S kemudian menunggu dan melihat peta, dan ketika tidak ada seorang pun yang muncul, ia akhirnya bergerak dan menutup peta takdir untuk menjaga ki jiwanya. Indra pencurinya seharusnya cukup di lokasi peta takdir merah. Dia selalu dapat mengaktifkannya kembali saat indra pencurinya mendeteksi sesuatu. Namun sebelum S pergi, dia melihat ke ruang teleportasi, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Tiba-tiba, simbol pencuri kecil muncul di dalam simbol formasi sebelum menghilang tanpa jejak. Setelah itu, mata S kembali normal. Dia baru saja menggunakan kemampuan jiwa bawaan Thief Mark yang dibangkitkannya setelah membentuk inti jiwa merah. Sama dengan. Tanda pencuri. Deskripsi, beri merek apapun dengan tanda pencuri khusus, yang dapat dideteksi dari mana saja selama tanda pencuri itu ada. Keterbatasan, 1 tanda pencuri hanya dapat digunakan pada makhluk hidup dengan jiwa yang lebih lemah dari tuan rumah, dan akan lenyap setelah kematian korban atau jika kekuatan jiwa korban melampaui tuan rumah. Keterbatasan, 2 tanda pencuri dapat digunakan pada makhluk mati apapun, tetapi dapat dihancurkan bersama dengan makhluk mati tersebut. Keterbatasan 3 indra bela diri. Indra jiwa alam ke-7, dan simbol rune kelas 7 dapat mendeteksi keberadaan tanda pencuri. Batas nilai pencuri saat ini, 50. Sama dengan. Kemampuan ini cukup berguna untuk pelacakan harta karun atau orang selama tidak ada yang menemukannya. S menggunakan tanda pencuri di ruangan ini untuk berjaga-jaga jika ia menemukan bahan untuk menggunakan formasi tersebut. Dan kemudian ia bahkan menggunakan formasi penyembunyian untuk menyembunyikannya seperti sebelumnya. Meskipun ia tidak tahu itu harus disembunyikan karena suatu alasan. Setelah itu, S menggunakan langkah kilat dan bergerak menuju satu-satunya jalan di sekitar sini,
yang diharapkan mengarah ke pintu keluar. Sebab bahkan di atas 3 mil atau di bawahnya, dia tidak dapat merasakan apapun, dan ini adalah satu-satunya jalan terbuka. Bab 603. Di lorong gelap yang berdiameter 3 meter itu, es bergerak bagai kilat dan kecepatannya bahkan melebihi seorang kultivator alam jiwa puncak. Namun, es merasa ada yang tidak beres saat ia menjauh dari ruang teleportasi tersembunyi. Namun, bahkan setelah ia menggunakan peta takdir, ia tidak dapat menemukan musuh. Hanya ada lorong merah di depan dan belakang, bukan titik takdir. Namun, setelah setengah hari berlalu, dan dia masih tidak menemukan penghalang di depan atau di ujung lorong, bahkan persimpangan jalan, dia mulai merasa cemas. Tidak peduli seberapa sering dia melihat, lorong itu tampak sama saja. Itu seperti terowongan yang tak berujung. Pada saat ini, suara ragu Moira terngiang di benak Es. Tuan. Es, kurasa ada yang tidak beres. Es terhenti di tengah jalan dengan ekspresi muram di wajahnya. Apakah kau menemukan sesuatu? Dia tahu Moira akan tetap diam sampai dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan dan peringatannya sama akuratnya dengan sistem. Moira berkata dengan lembut, kau tahu aku tidak bisa melihat menembus formasi tingkat tinggi, kan? Es menyipitkan matanya saat dia juga memikirkan sesuatu. Jangan bilang kita berada di tengah formasi kelas 7. Saya khawatir kita berada di sana, atau setidaknya kita tidak berada di medan yang normal. Itu adalah formasi alami atau buatan manusia. Namun, kita tidak berada di medan yang normal. Moira menyatakan kekhawatirannya. Es mengerutkan kening, apakah menurutmu formasi ini aktif sekarang? Dia tidak dapat mendesah pahit sebab akan sangat sulit untuk melarikan diri dari formasi aktif yang bahkan Moira tidak dapat melihatnya. Namun masih belum jelas apakah dugaan Moira itu benar atau tidak karena jika ini benar-benar formasi tingkat 7 dan aktif, maka ia akan dapat merasakannya. Namun ia hanya merasakan firasat tidak enak ini. Tidak, kurasa tidak. Tapi jalan ini cukup aneh. Bagaimana kalau kau mencoba mengambil jalan lain? Jika ini benar-benar formasi yang tidak aktif, maka pergi ke arah lain yang bukan bagian dari formasi ini dapat membantu kita mematahkan efek formasi yang bertahan lama jika kita berhasil keluar dari jangkauannya. Moira menyarankan. Ekspresi Es berubah, jadi, kau menyarankan agar aku menggali jalan keluar dari sini. Moira berkata dengan serius, setidaknya itu lebih baik daripada membuang-buang waktu, dan karena kita berada di bawah tanah, maka naik ke atas pada akhirnya akan memungkinkan kita mencapai permukaan. Atau jika kamu entah bagaimana memasuki bagian aktif formasi ini, maka itu akan menjadi bencana. Esther diam merenung karena Moira ada benarnya. Karena dia masih berada di bagian formasi yang tidak aktif, dia harus mencoba menghindari bagian yang aktif, terutama formasi di suatu tempat tersembunyi. Jadi, Es memutuskan untuk menuruti saran Moira dan mencoba membuat terowongan dari dinding kanan ke atas. Namun, menggali terowongan menuju permukaan bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarang orang, terutama Es yang belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Namun, ini bukan berarti dia tidak tahu cara menggali. Dia menggunakan pedang kinya untuk membuka jalan dan menyimpan puing-puing itu dalam cincin penyimpanan kosong. Meskipun itu adalah kidan memakan waktu saat dia menggali jalannya ke atas, perasaan aneh itu mulai memudar, dan dia tahu Moira benar. Ruang teleportasi itu mungkin disembunyikan oleh seseorang dalam formasi yang kuat, jadi mereka akan tetap terjebak di sana bahkan jika seseorang berhasil datang ke sini. Tetapi kemudian formasi itu berhenti bekerja di dekat area ruangan tersembunyi. Ini hanya bisa berarti bahwa formasi tersebut hancur seluruhnya oleh sesuatu, atau sudah terlalu lama, formasi tersebut berhenti berfungsi dengan baik. Apapun masalahnya, Es tidak ingin mengetahuinya karena siapapun yang membuat formasi teleportasi dimensi itu pastilah sosok yang menakutkan, jadi ia tidak akan menyerahkan keselamatannya pada formasi tingkat rendah. Setelah menggali selama seminggu penuh, Es akhirnya kelelahan dan tidak bisa lagi melihat lorong merah di bawahnya. Jadi, dia sudah cukup dalam di dalam terowongan buatannya sendiri hingga dia muncul ke permukaan. Namun, ia tetap tidak dapat melihat permukaannya, dan kepadatan Ki di sini menjadi lebih tipis saat ia bergerak ke permukaan. Namun,
Ini bukan masalah bagi Es karena ia dapat mengubah sumber daya menjadi ki surgawi, dan ia memiliki lebih dari cukup. Setelah beristirahat seharian, Es mulai membuat terowongan untuk menuju permukaan lagi, dan tepat sebulan berlalu. Es hampir menjadi ahli dalam menggali dengan niat pedangnya, dan itu membuat kendalinya semakin halus, jadi dia tidak keberatan untuk terus menggali. Itu adalah kesempatan langka baginya untuk menggunakan niat pedangnya sebanyak itu, dan dia menganggapnya sebagai latihan pedang yang sudah lama tidak dilakukannya. Es mulai bertanya-tanya seberapa dalam ruang teleportasi itu berada dan seperti apa sebenarnya tempat dia berada. Namun, hari ini ia memasuki daerah dengan tanah lunak, dan tanahnya tidak lagi berupa batu padat. Ini juga berarti ia tidak dapat lagi membuat terowongan secara sembarangan atau bisa saja terkubur di dalam terowongan yang panjang ini. Jadi, ia dengan hati-hati mulai menggali tanah lunak dan menggunakan batu-batu yang telah dikumpulkannya untuk menstabilkan jalan itu. Hal ini mengurangi kecepatannya dan meningkatkan gegar otak energinya, tetapi dia tahu bahwa dia sudah dekat dengan permukaan. Seminggu berlalu ketika Es mengaktifkan peta nasib untuk melihat peluang seperti setiap hari, dan matanya menjadi cerah karena area abu-abu telah muncul hanya 1 mil di atasnya. Ia hampir muak menggali terowongan ini dan kelelahan karena ia harus mengendalikan tenaganya saat menggali dan menyimpan tanah agar tidak tersumbat. Sekarang ia akhirnya melihat ujung lubang tikus ini. Namun Es tidak langsung menggali dan mulai memulihkan kekuatannya karena dia tidak tahu seperti apa tempatnya berada, dan dia harus berada di puncak permainannya. Bab 604. Setelah Es beristirahat selama 3 hari penuh, ia akhirnya mencapai kondisi puncaknya dan mulai berjalan menuju permukaan. Namun, ekspresi kegembiraannya berubah serius saat dia hanya berada 500 meter dari permukaan karena tanah di sekitarnya mulai basah, dan saat dia bergerak sedikit lebih ke atas, dia sekarang berhadapan dengan tanah liat. Jangan bilang di atasku ada perairan. Es tahu kemungkinan besar begitu. Sekarang, jika dia menggali lebih dalam lagi, kemungkinan besar tempat ini akan tersapu oleh air, dan dia mungkin akan menyapu semuanya ke bawah atau, lebih buruk lagi, seluruh lorong ini hancur. Jadi, Es memutuskan untuk menggunakan metode lain. Alih-alih menggali seperti sebelumnya, ia mengeluarkan formasi penghalang tingkat 5 dan menutupi dirinya dan dinding dengan penghalang itu seperti pilar olahraga. Setelah itu, ia mulai menggali lagi sementara penghalang formasi menopang jalannya. Tak lama kemudian, dia hanya berjarak sekitar 10 meter dari permukaan, dan dia dikelilingi oleh air dan lumpur. Dia dengan cepat muncul di perairan terbuka yang dikelilingi oleh penghalang formasi. Namun dia tidak menonaktifkan penghalang tersebut karena dia tahu saat dia melakukannya, pusaran air besar akan tercipta di sekitar air, jadi dia membiarkannya aktif, dan penghalang itu akan berhenti bekerja saat batu ki habis, yang akan memberinya cukup waktu untuk keluar dari air ini. Es mendapati dirinya mengambang di air yang gelap, dan ia dapat merasakan tekanan air yang besar yang berarti ia berada di dalam air yang dalam. Sambil menjaga peta nasibnya tetap aktif, ia mulai berenang menuju permukaan karena tidak ada jejak cahaya. Tetapi karena itu adalah area abu-abu, relatif aman untuk berasumsi bahwa tidak ada makhluk di sekitarnya yang dapat mengancam hidupnya. Saat ia bergerak ke atas, tekanan di sekitarnya mulai berkurang, dan setelah berenang selama 3 jam, Es akhirnya menyadari adanya perubahan di perairan yang gelap. Dengan demikian, kepala Es muncul ke permukaan saat ia akhirnya bernapas, tetapi semua sensasi karena akhirnya bisa mencapai permukaan segera mereda saat ia menyadari keadaan sekitar yang aneh. Hal pertama yang ia perhatikan adalah tidak ada sedikit pun cahaya di sekitarnya, karena semuanya gelap gulita. Kedua, sejauh yang dapat ia lihat, tidak ada apapun kecuali air di sekitarnya. Terakhir, tidak ada angin atau ki yang bisa dibicarakan. Dia menghirup udara tanpa ki, yang membuatnya bertanya-tanya tentang alam rahasia tempat dia jatuh. Bahkan lorong bawah tanah pun memiliki ki, mungkin karena formasi misterius itu. Dia bahkan berpikir untuk kembali ke bawah, tetapi dia segera mengurungkan niatnya. Tempat itu jauh lebih berbahaya. Pada saat ini, Es merasakan sesuatu. Itu adalah firasat keberuntungannya. Tiba-tiba hal itu mulai mendorongnya untuk pergi ke arah timur.
Kemudian dia akhirnya menyadari bahwa indikator emas gelap itu juga menunjuk ke arah timur saat ini yang jelas tidak terjadi saat dia masih di bawah tanah. Kalau bukan karena indera keberuntungannya, dia mungkin tidak akan menyadarinya dan hanya mengira kalau itu masih menunjuk ke arah yang terkunci di langit surgawi manusia. Namun berkat fortune sense miliknya, dia tahu lokasinya telah berubah. Moira, bisakah lokasi indikatornya diubah? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Moira menjawab, nasib tidak dapat diprediksi, dan Tuan. Nasib S bahkan lebih istimewa, jadi tidak mengherankan jika lokasi takdir berubah sesuai dengan keadaan Anda. Ingat, peta nasib hidup dapat menunjukkan arah terbaik yang harus Anda tuju untuk menemukan peluang beruntung yang paling cocok bagi Anda, atau bisa juga sesuatu yang Anda inginkan atau sesuatu yang dapat membantu Anda di masa depan. S merasa seperti orang bodoh karena dia menanyakan hal yang sudah jelas, jadi dia hanya tersenyum kecut sebelum matanya berubah tajam saat dia melihat ke arah timur. S melambaikan lengan bajunya, dan sesaat kemudian, sebuah perahu layar biru kecil muncul mengambang di permukaan air. Di layar hitam itu terdapat simbol keluarga iblis kekaisaran. Perahu layar ini milik Ronan, dan tetap saja merupakan harta karun kelas menengah 6. S ingin menggunakan perahu ini untuk keluar dari benua iblis, tetapi dia tidak pernah berpikir akan menggunakannya di ruang gelap yang tidak dikenal ini. Ia kemudian keluar dari air dan mendarat di dek kecil. Di sana terdapat kabin kecil yang juga merupakan ruang kendali perahu layar harta karun ini. S kemudian menggunakan kinya untuk mengeringkan dirinya sementara jubah pencuri cekatan itu benar-benar kering. Dia lalu berjalan menuju kabin kecil, yang sebenarnya adalah kamar mewah yang sesuai dengan status pangeran iblis kekaisaran. S perlu memasang beberapa batu ki tingkat 5, dan perahunya pun siap digunakan. Ia mengarahkan perahu ke arah yang ditunjukkan peta takdir dan kemudian duduk. Seberapa besar tempat ini? Jika sistem tidak memberitahuku, aku akan menganggapnya sebagai dunia nyata. Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku menjelajah ke ruang independen seperti alam rahasia neraka yang berapi-api, pikir S sambil melihat keluar ruang dan laut yang gelap dan tenang. Meskipun tidak ada bahaya di sekitarnya, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya atau melakukan hal lain. Tiba-tiba ia teringat sesuatu sebelum ia membalikkan tangannya, dan Cirrus kecil muncul di telapak tangannya. Mata si kecil itu masih tertutup sebelum bergetar sedikit dan terbuka, menyaingi mata biru langit yang berkilauan. Setelah terobosan es, Cirrus juga menerobos dan langsung mencapai puncak alam inti sungai jiwa. Namun, ketika mereka hampir terjebak dalam hukuman surgawi es, Cirrus harus menggunakan api bawah tanahnya yang belum berkembang untuk melepaskan diri dari batasan hukuman surgawi tersebut. Yang membuat si kecil kelelahan, dan dia beristirahat sejak hari itu. Namun, sekarang dia sudah pulih sepenuhnya setelah tidur di atas halaman 09 karena bulunya yang hitam halus telah tumbuh sedikit, dan bercak kecil rambut biru tua yang tampak seperti mahkota juga semakin dalam. Tuan, Cirrus berkicau dengan gembira saat melihat S. Bab 605. S tidak dapat menahan rasa bersalahnya saat melihat Cirrus yang ceria karena sejak dia lahir, S tidak pernah membiarkannya keluar. Dan saat dia melakukannya adalah saat dia dalam masalah dan hampir menempatkan Cirrus dalam bahaya besar. Kini setelah ia sempat memikirkannya, setelah kejadian Alina yang membuat ambisinya tumbuh, ia juga menyadari kalau dirinya menjadi agak dingin dan bahkan sedikit kejam. S tidak pernah menyangka bahwa menjadi pencuri dan terus-terusan berpura-pura menjadi seseorang akan memengaruhi kepribadian dan perasaannya sendiri. Ia tidak ingin tampil seperti seseorang yang tidak memiliki emosi sendiri dan selalu bersembunyi di balik emosi dan kebohongan palsu. Jadi, ia memutuskan untuk sedikit mengubah kebiasaannya agar setidaknya ia tidak kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Insiden dengan Alina menjadi peringatan yang bagus baginya untuk menyadari perubahannya sendiri. Apakah dia akan tetap menjadi S2 jika dia kehilangan kepribadiannya sendiri? Apakah dia akan terus berpura-pura di sekitar Eva dan Alina? Dia tidak menginginkan itu. S menatap Cirrus saat topengnya menghilang, memperlihatkan wajah tampannya, dan tersenyum lembut, mulai sekarang, kau bisa tinggal bersamaku dan belajar menjadi pencuri kecil. Mata mungil Cirrus berbinar karena ketidakpastian. Dia bisa merasakan kesepian S yang tersembunyi di balik senyumnya.
Apakah Tuan sedang diganggu oleh seseorang? Biarkan aku membakar mereka. Dia berkata dengan cepat dan muram sambil tiba-tiba melepaskan indera jiwanya, membuat Es terkejut karena dia bisa merasakan penindasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Es terkekeh sambil menyentuh kepala kecil Cirrus, menurutmu, aku bisa diganggu? Mata Cirrus berbinar menyadari apa yang terjadi. Oh, jadi kamu sedih karena kamu menindas kakak Freya. Mungkin. Sambil tersenyum kecut, dia menggendongnya di bahunya dan memandang keluar, lalu bergumam, kesedihan terkadang merupakan hal yang baik untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Cirrus semakin bingung, seperti anak kecil, karena dia tidak melihat seorang pun di sekitarnya dan menjadi penasaran, di mana kita. Sangat sesak untuk bernapas. Es tahu Cirrus sedang berbicara tentang ketidakhadiran Ki dan menjawab, aku juga tidak tahu. Tetapi kita harus keluar dari sini secepat mungkin agar aku bisa menyelamatkan adikku. Oh, apakah kakak Freya atau kakak Noah dalam bahaya? Aku akan membakar siapa saja yang berani menindas mereka. Tentu saja, bukan kau, Tuan. Hanya kau yang bisa menindas mereka. Cirrus berkata dengan serius. Tidak, mereka baik-baik saja. Aku sedang membicarakan tentang kakak perempuan lainnya. Es terkekeh. Dia merasa jauh lebih baik saat berbicara dengan Cirrus, yang merupakan penduduk asli dan penasaran saat mereka melakukan perjalanan menuju arah timur yang tidak diketahui. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, sosok leluhur iblis melayang di langit sembari menatap ke arah lautan luas yang penuh dengan turbulensi, gelombang air, dan pusaran. Setelah Es secara misterius menghilang dari gua, ia mengira bahwa ia telah menggunakan kemampuan ruangnya lagi. Namun, yang membuatnya kecewa, formasi itu tidak menunjukkan gelombang ruang apapun kali ini. Dia hampir mengamuk dan menghancurkan seluruh gua tersembunyi itu, sekaligus mengubah ketiga binatang itu menjadi kabut berdarah. Setelah dia kembali memulai pencarian tanpa tujuan, dan kini dia berada di ujung benua, dan jika Es benar-benar lolos lewat sini, maka dia sudah hilang untuk selamanya. Dia tiba-tiba membalikkan tangan raksasanya, lalu sebuah kubus komunikasi hitam besar muncul, dan dia mengaktifkannya. Tak lama kemudian, terdengar suara parau, penuh kekesalan, katakan saja kau menemukan kuncinya. Leluhur iblis menjawab dengan suara serak, aku hampir saja, tapi entah bagaimana dia berhasil lolos lagi. Bahkan formasi kelas 8 pun tidak berguna. Suara serak itu terdengar dengan nada heran dan tidak percaya. Leluhur iblis menjawab dengan muram, tidak, itu menuntunku langsung kepadanya, tetapi kemudian dia menghilang begitu saja. Itu mungkin salah satu kartu trufnya. Aku tidak tahu bagaimana orang seperti itu bisa muncul lagi di antara umat manusia. Suara serak itu mendesah. Leluhur iblis mencibir, apakah kau percaya dia benar-benar dari ras manusia? Aku bahkan menggunakan apa yang disebut saudari Dream Shatter untuk menangkapnya. Tetapi dia tetap melarikan diri tanpa bergeming. Kurasa dia bukan orang yang mereka klaim, dan dia dari ras penyihir. Tidak, aku sudah memastikan bahwa dia memang orang yang mereka klaim, dan setelah penyelidikan lebih dalam, semuanya menjadi semakin tidak masuk akal. Suara serak itu terdengar muram. Bahkan tidak masuk akal kalau dia berhasil mendapatkan kuncinya. Teriak leluhur iblis dengan marah. Suara serak itu menjawab dalam, ingat mahkota putih. Demon Ancestor terkejut ketika mendengar nama yang sudah lama tidak didengarnya ini. Ia menjawab, apakah kau berbicara tentang kekuatan tersembunyi yang didirikan oleh Humane Sage Clavus di masa kejayaannya? Ya, orang yang sama. Menurut mata-mata kita, sungguh mengejutkan bahwa pencuri itu mungkin milik salah satu ahli yang bersembunyi di White Crown, dan dia membawa teknik kultivasi rahasia yang bahkan lebih kuat dari teknik kultivasi jiwa Clavus. Suara serak itu dipenuhi dengan kerinduan. Apa, tidak heran bocah itu begitu aneh dan bisa menggunakan teknik luar angkasa. Mungkin itu ada hubungannya dengan teknik yang dimilikinya. Tidak heran manusia membangunkan Primewan itu, semuanya masuk akal sekarang. Demon Ancestor, sebagai rubah tua yang licik, dengan cepat menghubungkan titik-titiknya. Tapi itu tetap tidak akan menyelesaikan masalah kunci yang hilang. Ejeknya. Suara serak itu menjawab,
Tidak, saya pikir pencuri itu akan pergi ke benua manusia untuk menyelamatkan gadis itu. Ada 80% kemungkinan hal itu akan terjadi. Sekadar informasi, aku diundang oleh Dream Shatter. Dia ingin berbagi teknik itu dengan kita karena kita tidak bisa mendapatkan bagian terakhir teknik Clavus saat dia berhadapan dengan Empty Dream. Apakah kau memintaku untuk pergi ke sana juga? Leluhur iblis menjawab dengan nada muram, aku tidak bisa menyerahkan semuanya pada takdir karena kekuatan hidupku akan cepat habis tanpa kunci, jadi aku tidak bisa berjalan-jalan sepertimu. Suara serak itu menjawab dengan nada dalam, kau masih belum mengerti, ya. Menurut Dream Shatter, markas tersembunyi White Crown telah ditemukan, dan jika dia bisa mendapatkan cinta anak laki-laki itu, dan maksudku cinta sejati, maka dia harus datang. Tapi mereka cukup misterius, jadi aku butuh kehadiranmu. Itu jauh lebih baik daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bab 606, Garis Pantai Timur Laut Negara Iblis Kerajaan, Hutan Terlarang, masih dikelilingi lapisan kabut tebal dan terbengkalai seperti sebelumnya. Hanya suara debur ombak dan angin laut yang terdengar di wilayah tandus negara iblis kerajaan ini. Namun, dalam kegelapan malam, tepat di luar kabut, sesosok berpakaian hitam muncul. Mata birunya, yang dipenuhi dengan kebijaksanaan kuno, berkilauan karena kegembiraan saat dia menatap kabut. Sebuah suara tua tiba-tiba terngiang di kepalanya, kami akhirnya menemukan bagian ketiga dari jiwa kami. Kalau saja kau tidak menyerahkan gumpalan jiwa kami, maka ini akan menjadi momen yang lebih membahagiakan. Sosok itu berkata dengan suara serak disertai sedikit amarah. Aku sama kesalnya denganmu tentang hilangnya kontrak jiwa secara tiba-tiba, tapi jangan lupa, selama kita menggabungkan setidaknya dua bagian gumpalan jiwa kita, kita akan dapat merasakan arah gumpalan jiwa itu secara langsung. Jadi, bahkan jika anak itu meninggal dan seseorang mengambil gumpalan jiwa itu, atau dia menyembunyikannya di suatu tempat, kita akan bisa mendapatkannya kembali. Tidak mungkin ada orang yang bisa menghancurkan gumpalan jiwa kita atau menyembunyikannya di suatu harta karun. Suara tua itu menjawab dengan dingin. Kenapa menurutmu aku masih tenang jika aku tidak tahu tentang ini? Sosok itu mencibir, tapi sebaiknya kita pergi setelah mengumpulkan bagian jiwa ketiga. Tempat ini diselimuti oleh formasi deteksi garis keturunan, dan kita tidak bisa tidak terdeteksi terlalu lama. Apa yang kau harapkan dari para iblis? Para bajingan itu adalah sekutu iblis, dan dari arahan pribadi leluhur, dia meninggalkan peringatan aneh, mereka seperti dua sisi mata uang yang sama. Suara tua itu berkata dengan tegas. Aku tidak punya ingatan itu. Aku hanya berharap yang ini punya ingatan tentang invasi jiwa yang lengkap. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk memulihkan dua bagian yang hancur, dan aku yakin salah satu bagian jiwa ada di tangan pengkhianat itu, Dream Shatter. Niat membunuh terpancar di matanya, dan suaranya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Kalau begitu, mari kita pulihkan bagian ini dan pergi. Suara tua itu juga dipenuhi dengan niat membunuh. Saat berikutnya Ki Ungu mengelilingi sosok itu sebelum dia menghilang ke dalam kabut. Tanda hubung. Analisis mendalam mengenai isu-isu yang berdampak pada Asia dan dunia, wawasan-wawasan CNA. Di lingkungan gelap ruang angkasa independen yang misterius, sebuah perahu layar bergerak cepat di lautan gelap yang tampaknya tak berujung. Sosok berotot duduk di atap kabin perahu layar ini dengan seekor anak ayam kecil di bahunya. Mereka adalah Es dan Cirrus. Ini adalah hari ke-25 sejak mereka mulai berlayar ke utara, dan Es tidak tahu seberapa jauh jarak yang telah mereka tempuh. Tetapi dengan kecepatan perahu layar, jaraknya mungkin ratusan mil, bahkan ribuan mil. Namun, ia tidak kehilangan ketenangannya dan dengan sabar menunggu saat ia bepergian dalam keheningan dan ruang gelap ini. Di sisi lain, Cirrus cukup senang karena ia mendapat kesempatan untuk bepergian dengan Es, dan ia mengobrol tanpa henti seperti anak kecil yang penasaran. Es juga senang memiliki Cirrus sebagai teman, dan dia mendapat kesempatan untuk mengajarinya tentang akal sehat dan cara mencuri. Dia bahkan berhasil membujuknya untuk berhenti memanggilnya tuan dan saudara. Pada saat itu, mata mungil Cirrus tiba-tiba bersinar saat ia berkicau sebelum berseru dengan suara kekanak-kanakannya, "Bro, lihat, ada cahaya." "Ya,
Aku melihatnya. Mata Es juga berbinar gembira saat dia melihat ke cakrawala. Ada cahaya terang yang bagaikan mercusuar di tempat yang gelap ini dan sulit untuk diabaikan, persis seperti mercusuar. Dia tidak tahu jaraknya, tetapi dia tahu itu mungkin cukup jauh. Namun, karena ada cahaya, ada kemungkinan adanya kehidupan. Es memandang peta nasib dan indikatornya, yang mengarahkannya ke arah cahaya. Kita akan sampai di sana dalam 3 atau 4 hari. Semoga saja orang-orang di sana ramah. Dia terkekeh sementara matanya penuh dengan niat tajam. Dia bertekad untuk keluar dari tempat ini, dan siapapun yang menghalangi jalannya akan menghadapi kematian. Cirus pun ikut bersemangat karena sudah bosan melihat ruang gelap ini. Gue bakar mereka kalau nggak mau dengerin bro. Ingatlah untuk tidak berbicara di depan siapapun dan gunakan transmisi pikiran. Es tersenyum dan memberitahu si kecil. Aku akan mendengarkanmu, bro. Cirus segera setuju. Namun, ekspresi Es berubah ketika dia hanya tinggal sehari lagi dari cahaya tersebut karena dia sekarang dapat melihat samar-samar dari mana cahaya itu datang. Itu adalah menara bundar besar berwarna putih, mungkin sebesar kuil iblis, dan puncak menara ini diterangi cahaya putih terang. Tempat macam apa ini? Pikir Es serius sambil menatap menara tinggi itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan Es kini hanya berjarak 1 mil dari menara. Sekarang setelah dia perhatikan lebih dekat, dia merasa menara ini bahkan lebih lebar, mungkin 10 mil lebarnya dan lebih tinggi dari kuil iblis. Lebih jauh lagi, menara ini tidak berdiri di atas tanah, tetapi dasarnya berada di bawah laut hitam, yang berarti menara itu mungkin menjulang dari bawah dan lebih tinggi daripada yang terlihat. Dia juga melihat retakan pada dinding menara seolah-olah akan runtuh kapan saja, tetapi Es dapat merasakan tekanan saat dia semakin dekat ke sana, dan dia tahu itu tidak sesederhana kelihatannya. Terakhir, indikatornya pun diarahkan ke menara ini, yang membuat hatinya bergejolak karena dia bisa merasakan firasat peruntungannya juga mendorong dia untuk mendekati menara misterius ini. Selanjutnya, menara ini diwarnai dengan warna emas cerah, warna putih netral, dan terakhir, hitam. Benda ini aneh. Aku bisa merasakannya seperti hidup. Cirus mengoceh sambil menunjukkan ekspresi penasaran di matanya. Mata Es terbelalak saat mendengar ucapan Cirus yang tak terduga itu dan bertanya dengan tajam, hidup, bagaimana? Entahlah. Aku hanya merasa diincar oleh makhluk itu, jadi mungkin makhluk itu hidup. Cirus menjelaskan dengan enteng, yang hanya membuat Es mengerutkan kening dan waspada. Bagaimana pemilu AS dapat memengaruhi semenanjung Korea? Wawasan CNA. Dia tahu bahwa indera Cirus jauh lebih tinggi daripada siapapun di surga ini, dan dia mungkin lebih rentan terhadap keberadaan yang tersembunyi seperti itu. Menurutmu, apakah kita akan berada dalam bahaya jika kita ke sana? Es bertanya dengan ragu. Dia tahu menara ini mungkin jalan keluarnya dari tempat ini, jadi dia harus mendekatinya apapun yang terjadi. Namun, ini tidak berarti dia akan langsung melompat ke dalamnya. Cirus menjawab, tidak, menurutku tidak. Itu tidak membahayakan kita. Es menghela napas lega karena Cirus tidak merasakan bahaya apapun saat itu berarti dia tidak takut. Namun, menara ini masih hidup, tetapi sekarang setelah dia memikirkan retakan di menara itu berarti menara itu tidak dalam kondisi baik. Lalu seseorang terlintas dalam pikirannya saat matanya mulai berkaca-kaca, jangan bilang kalau itu adalah harta karun yang memiliki roh seperti Moira. Es ingat dengan jelas bahwa sistem mengungkapkan keberadaan roh harta karun saat dia menemukan kompas takdir pencuri abadi. Napasnya memburu saat dia menatap menara tinggi itu dengan sedikit rasa tidak percaya, itu tidak akan menjadi harta karun abadi lainnya, kan? Tidak? Akan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan bahwa dua harta karun abadi jatuh ke langit fana. Tapi bagaimana jika Es tak dapat menahan diri untuk menatap menara itu dengan tatapan membara saat ia cepat-cepat bertanya pada sistem, apakah menara itu adalah harta karun asal abadi? Akan tetapi, bukan sistem, melainkan Moira yang menjawab, tidak, itu bukanlah harta karun asal abadi, atau aku akan bisa merasakannya. Es menghela napas lega karena jika menara itu benar-benar harta karun asal abadi, maka menara itu jauh lebih menakutkan daripada Moira. Namun,
Ada kekecewaan yang jelas di matanya. Lalu S bertanya lagi saat ia sudah tampak tenang, lalu apakah harta itu memiliki roh? Ya, tetapi roh ini tingkatannya sangat rendah, tidak secerdas aku. Ada sedikit nada meremehkan dalam suaranya, lagi pula, benda ini rusak parah. Roh ini masih hidup karena menyerap semua ki di atmosfer agar tidak menghilang setelah mengalami kerusakan seperti itu. Mata S berbinar menyadari, jadi di sanalah semua ki mengalir. Namun, bahkan Cirus tidak dapat mengatakan fakta ini. Tampaknya hanya harta karun yang dapat mengukur satu sama lain dengan lebih akurat, atau itu karena Moira jauh lebih berharga daripada harta karun biasa yang mengandung roh. S tersenyum kecut dan mengubah pertanyaannya, apakah kamu tahu tingkatan harta ini? Aku tidak bisa. Moira menolak dengan tegas. S tidak memaksakan hal itu karena dia tahu batasan sistem yang terkutuk itu telah muncul lagi. Maka, ia menanyakan hal penting lainnya, lalu harta karun apakah itu? Atau apakah aku akan berada dalam bahaya jika aku mencoba menaklukkan atau menghancurkannya? Mata S menjadi dingin saat dia mengucapkan dua kata terakhir. Bab 607. Lalu harta karun apakah itu? Atau apakah aku akan berada dalam bahaya jika aku mencoba menaklukkan atau menghancurkannya? Moira berpikir sejenak sebelum menjawab dengan cepat, dilihat dari ukurannya. Mungkin harta karun itu adalah harta karun tipe penyimpanan atau tipe pertahanan, dan keduanya tidak memiliki banyak kemampuan menyerang. Menaklukkan rohnya akan bergantung pada kemauan roh tersebut. Tetapi jika Anda mampu menghancurkan rohnya, maka itu akan seperti harta karun biasa yang dapat Anda kendalikan. Kedua pilihan tersebut sangat berbahaya karena harta karun yang memiliki roh selalu memiliki persyaratan khusus untuk memilih tuannya. Sedangkan dalam kasus terakhir, kamu tidak cukup kuat untuk menghancurkan roh itu. Terakhir, dengan kondisi harta karun ini saat ini, kemungkinan besar harta karun itu akan hancur saat rohnya mati. S terdiam setelah mendapat jawaban sambil menatap menara sambil merenung. Harta karun jenis penyimpanan atau pertahanan, iya. Dalam kedua kasus, aku harus masuk ke dalam harta karun raksasa ini. Aku tidak pernah menyangka harta karun bisa dibangun di dalam bangunan seperti itu. S merasakan cakrawalanya melebar dan dia merasa jengkel dengan surga yang lebih tinggi. Perbedaan dalam keahlian mereka saja sudah sangat jauh, dan dia tidak berani membayangkan seberapa besar perbedaan kekuatannya. Namun demikian, ia tahu merenungkan hal seperti itu hanya akan membuat pikirannya kacau, jadi ia memutuskan untuk menangani masalah yang tengah dihadapinya dan mengkhawatirkan hal-hal surgawi ketika saatnya tiba. S melihat ke puncak menara tempat cahaya itu berasal dan merenung, haruskah aku pergi ke atas? Tidak, perasaan tertekan dari sumber cahaya itu cukup mengerikan. Mungkin itu semacam mekanisme penyerangan. Jadi, aku harus mencari jalan masuk. Karena ini sebuah bangunan, pasti ada jalan masuk. Menyerangnya juga tidak akan baik karena masih berwarna putih, yang berarti itu adalah entitas netral, dan warna hitam itu juga cukup menjadi peringatan bagiku untuk tidak menyerangnya. Meskipun penampilannya curang, seperti yang dikatakan Moira, aku bukan tandingannya, jadi aku hanya bisa mencoba menaklukkannya atau setidaknya menipunya agar tunduk. Baiklah, Cirus, kita harus menyelam ke dalam air untuk mencari jalan masuk. Apakah kamu siap, atau kamu lebih suka menunggu di luar angkasa? Tanya S sambil tersenyum. Cirus menjawab tanpa ragu, aku tidak takut air. Senyum S melebar karena dia sudah menduga jawaban ini. Terlebih lagi, karena Cirus bisa merasakan kehadiran roh menara, akan lebih baik jika dia tetap berada di luar karena dia tidak bisa selalu mengaktifkan peta takdir yang aktif. Bagus. Kalau kau menemukan sesuatu yang berbahaya, beritahu aku. S berkata dengan serius sebelum dia berdiri dan mengenakan tudungnya. Perahu layar itu berhenti beberapa ratus meter dari menara dan kemudian menghilang ke dalam salah satu cincin penyimpanan di ruang pencuri, dan S langsung mencebur ke dalam air yang gelap. Sekarang dia sudah begitu dekat, dia juga bisa merasakan bahaya dari menara itu. Namun peta takdir itu tidak menunjukkan apa yang ada di dalam atau struktur interior apapun, dan hanya menunjukkan 3 warna titik takdir, tidak ada yang lain. S merenungkan bahwa kemungkinan besar karena harta karun itu melampaui kemampuan kompas untuk menyelidiki struktur dalamnya,
dan bangunan ini adalah harta karun, bukan lanskap, jadi wajar saja jika pemetaan tidak berfungsi di sana. Jadi, S menutup peta takdirnya karena Cirrus ada di sini. Akan lebih baik untuk menyimpan kinya jika dia jatuh ke dalam situasi pasif. Saat ia menyelam dalam ke laut, ia langsung menuju ke dasar menara sekaligus semakin mendekatinya. Cirrus baik-baik saja karena dia seperti benda yang menempel di bahunya saat dia menatap menara di bawah air dengan serius untuk mencari bahaya. Pada saat ini, S menyipitkan matanya karena dia melihat cahaya di kedalaman air yang berasal dari dinding menara. Dengan waspada, dia perlahan mendekati cahaya itu saat perasaan dorongan dari indera peruntungannya tumbuh lebih kuat. S akhirnya melihat dasar sekaligus sumber cahaya. Itu benar-benar sebuah pintu bercahaya di dinding menara, dan ada ukiran indah di atas pintu bercahaya ini. Akan tetapi, S dapat langsung membacanya karena rune tersebut merupakan bahasa yang bukan bahasa umum di langit fana, atau setidaknya dia belum pernah melihat atau mendengarnya. Menara Iblis Kerajaan. S merasa muram mendengar kata-kata itu dan menatap dinding menara yang retak dengan pandangan ragu-ragu. Kalau dia tidak bisa membaca kata-katanya, tidak apa-apa, tetapi dia bisa membacanya, dan nama itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, terutama jika kata Vien terlibat. S menatap Cirrus dan berkata, bagaimana menurutmu? Cirrus memandang pintu yang bersinar itu dengan rasa ingin tahu dan menjawab, tidak berbahaya. S memang pintar, tetapi dia tahu dia harus mengambil risiko yang tidak diketahui ini kali ini, dan dia tidak punya pilihan lain. Atau dia bisa mencoba mengembara di lautan gelap ini dan menemukan sesuatu yang dia tidak yakin akan dapat menemukannya. Jadi, sambil menggertakkan giginya, S lalu berenang menuju pintu bercahaya bersama Cirrus. Ketika S hanya berjarak beberapa inci, ia mencoba menyentuh cahaya itu dengan tombak panjang, dan langsung menenggelamkannya ke dalam cahaya, dan cahaya itu masuk tanpa perlawanan apapun. Kemudian ia menariknya kembali, dan cahaya itu baik-baik saja. Baiklah, Cirrus, kau harus masuk ke dalam ruang itu. Kita mungkin akan terpisah. Aku akan meneleponmu begitu aku masuk. S berkata dengan serius, dan Cirrus tidak menolak dan dengan patuh kembali ke ruang pencuri itu. S tidak mau ambil risiko dengan membawa Cirrus ke pintu bercahaya ini. Membawanya ke tempat pencuri lebih aman. Dia tidak mau menyelamatkan orang lain saat ini, jadi lebih baik aman daripada menyesal. S kemudian bergerak maju, tenggelam ke dalam cahaya, dan menghilang dari laut dalam. Namun, saat S memasuki pintu cahaya itu, pintu itu tiba-tiba berubah menjadi hitam sebelum menghilang, berubah seperti dinding menara. Hanya kata-kata itu yang tersisa. Seolah-olah menara itu secara khusus membuka pintu untuk S, dan sekarang setelah dia masuk, pintu masuknya hilang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah S memasuki pintu cahaya, dia mendapati dirinya mengapung dalam cahaya yang menyilaukan, namun cahaya itu lembut dan hangat. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar di telinganya, yang menggunakan bahasa umum dunia langit kemasan. Peserta No. 10.203, selamat datang di uji coba warisan Menara Suci-Suci. S terkejut saat mendengar suara dan konteks ini, ada 10.000 orang sebelum aku yang datang ke tempat ini. Suara ini pasti milik roh menara ini, dan mengapa ia menyebut menara iblis kerajaan ini sebagai menara suci? Mungkinkah roh ini tidak ingin siapapun mengetahui nama menara yang sebenarnya atau menyembunyikan sifat aslinya dan menipu semua orang agar mengira itu adalah harta karun ortodoks? Ada yang salah. Sebaiknya aku ikut bermain agar tidak memancing permusuhan atau kecurigaannya. S berpura-pura terkejut dan bingung saat berseru, ujian apa? Aku di mana, senior? Tolong jangan main-main denganku. Aku tersesat di tempat terkutuk ini dan hanya tertarik ke sini oleh cahaya. Tolong kasihanilah. Suara lembut itu berkata dengan acuh tak acuh, jangan takut, kontender, kamu tidak sedang diancam. Sebaliknya, kamu telah datang ke tempat yang tepat di mana kamu bisa mendapatkan kesempatan yang mengubah hidup untuk mewarisi Menara Holy Saint dan menjadi pemiliknya jika kamu mampu menyelesaikan ujian pewarisan. S masih tetap terkejut ketika dia buru-buru bertanya dengan keserakahan yang jelas dalam suaranya, maksudmu bukan menara suci-suci.
Ya, menara yang baru saja kamu masuki adalah harta karun dari imajinasimu, dan jika kamu menyelesaikan semua ujian, kamu akan menjadi pemiliknya dan satu-satunya pewarisnya. Suara lembut itu dipenuhi dengan godaan. Pertama, tertulis ujian. Sekarang ujian. Benar-benar ada yang salah dengan ujian ini. Hati S menjadi dingin, tetapi dia tetap mempertahankan penampilannya sebagai junior yang rakus. Senior, tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Tanyanya tergesa-gesa seolah-olah dia benar-benar siap mengikuti instruksi tersebut. Kamu tinggal melengkapi lambang pewaris, dan kamu akan menjadi pemilik menara suci ini. Suara itu dengan megahnya mengungkapkan, sekarang, apakah kamu siap menerima lambang pewarismu? S mengangguk tanpa ragu dan menepuk dadanya, tolong beri aku kesempatan ini. Aku akan menyelesaikan ujian ini. Jangan melawan pesaing No. 10.203. Ini juga merupakan ujian pertamamu untuk menerima lambang pewaris tanpa kehilangan kesadaran, atau kau akan dikeluarkan dari menara. Suara lembut itu memperingatkan dengan tegas. S tidak sempat mengatakan apapun ketika garis hitam muncul entah dari mana dan memasuki gelabelanya. Bab 608. S merasakan sakit yang menusuk, seolah ada sesuatu yang tengah mengebor ke dalam jiwanya yang sejati. Pada saat ini, suara sistem terdengar. Sama dengan. Segmen jiwa yang tidak aktif telah menyusup ke dalam jiwa sejati host. Tanda hubung. Silakan pilih salah satu dari dua pilihan. 1. Hancurkan segmen jiwa yang tidak aktif. Biaya, 10 juta TP. 2. Buat segmen True Soul palsu untuk Soul. Biaya, 20 juta TP. Tanda hubung. Catatan, silakan pilih dalam 10 detik, atau opsi pertama akan dipilih secara default. Sama dengan. 20 juta. S terperangah saat melihat harganya. Namun saat dia memperhatikan konteksnya, dia menyadari bahwa kali ini bukan kesadaran jiwa, tetapi jiwa sejati. Kedua hal itu benar-benar berbeda dan sangat bertolak belakang. Jadi, S tidak punya pilihan lain selain memilih dan bertanya pada sistem setelahnya apa itu Dormant Soul Segment dan mengapa dibutuhkan begitu banyak TP untuk menghancurkannya. Aktifkan pilihan kedua. S berkata cepat sebelum roh itu menyadari sesuatu sementara dia terus berpura-pura kesakitan. Sama dengan. Pilihan kedua telah diaktifkan. Tanda hubung. Poin pencuri, 33.880.000. Sama dengan. Setelah itu, S merasakan sakit yang menusuk di jiwanya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia memeriksa jiwanya, dia terkejut karena sebuah bola kristal berwarna hitam pekat melayang di atas jiwa aslinya. Terlebih lagi, S merasakan aura jahat dari bola kristal ini, seolah-olah ada sesuatu yang sangat jahat bersemayam di dalamnya. Tetapi itu belum berakhir karena kristal itu tiba-tiba bersinar menyeramkan sebelum S merasakan sesuatu terukir di punggung tangannya. Dia segera menoleh dan melihat tato menara berwarna merah terang muncul di punggung tangannya, dan menara ini sama persis dengan menara Regal Vien. Namun satu-satunya perbedaannya adalah ada 10 bagian kosong di dalam tato menara itu, seperti balok-balok kosong. Meskipun tato ini tampak sangat normal, S dapat merasakannya terhubung dengan kristal di dalam jiwanya yang sebenarnya. Pada saat ini, suara roh itu terdengar lagi, selamat, peserta No. 10.203, Anda telah berhasil membentuk lambang pewaris. Niat dingin terpancar jauh di dalam mata S sebelum berubah menjadi kebahagiaan, dan dia segera membungkuk, terima kasih, senior, karena telah memberiku kesempatan ini. Tapi apa yang harus kulakukan untuk melengkapi warisan ini? S tahu roh harta karun ini tengah memainkan permainan jahat dalam kedok persidangan ini, dan permainan ini ada kaitannya dengan segmen jiwa yang tidak aktif dan tato ini. Tetapi dia tidak khawatir karena sistem masih dapat mengatasi segmen jiwa yang tidak aktif ini dengan jiwa sejati yang palsu ini, dan dia sekarang dapat menghancurkannya dengan pikiran, membuat rencana apapun yang sedang dilakukan benda ini menjadi sia-sia. Satu hal yang cukup jelas, yakni diperlukannya pihak lain yang bersedia menuruti perintahnya,
ia tidak bisa memaksa mereka melawan keinginan mereka, dan disinilah uji coba ini berperan. Roh menara menjawab dengan jawaban yang hampir sama dengan dugaan S, seperti yang dapat kau lihat, ada blok-blok kosong di lambang pewaris, yang melambangkan 10 lantai ujian menara. Selama kamu bisa melewati 1 lantai, kamu akan memperoleh bintang di dalam puncaknya. Selama kamu memperoleh ke-10 bintang, kamu akan menjadi pewaris sejati menara suci-suci ini. Sekarang kamu akan dikirim ke lantai percobaan pertama. Aku mendoakanmu semoga beruntung dan berharap kamu akan menjadi pewaris sejati menara suci-suci. S tercengang dan kemudian dengan cepat mengajukan pertanyaan penting, bagaimana dengan aturannya? Suara itu, lembut namun dengan nada dingin, menjawab, tidak ada aturan. Saat berikutnya S merasakan suatu kekuatan isap, dan dia sangat familiar dengan kekuatan ini, teleportasi. Setelah itu, dia menghilang dari tempatnya. Tepat setelah S menghilang, cahaya lembut dan hangat itu tiba-tiba redup, berubah menjadi gelap dan menyeramkan. Suara yang menakutkan terdengar dengan sedikit ketidakpastian, bagaimana dia muncul di luar, dan kemana burung peliharaan itu pergi. Dia tidak memiliki ruang hewan peliharaan bawaan, atau mungkin dia memiliki harta karun penyimpanan hewan peliharaan yang cukup tidak biasa di surga ini. Tidak masalah lagi. Sekarang dia bisa menjadi wadah atau katalisator. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, sosok S muncul tepat di tengah padang rumput berwarna merah marun. Ekspresinya dingin saat dia melihat sekeliling, dan sejauh yang bisa dia lihat, ada padang rumput berwarna merah marun, dan rumputnya setinggi setidaknya 1,3 meter. Selain itu, langitnya benar-benar kelabu dan redup tanpa awan. Bukan saja tidak disebutkan syarat-syarat untuk lulus ujian, tetapi juga tidak disebutkan tentang peserta lainnya. Terakhir, tidak ada aturan yang berarti tempat ini tidak memiliki hukum. Pikirnya muram. Sistem, ceritakan padaku tentang segmen jiwa yang tidak aktif ini. Tanyanya saat memasuki mode siluman. Teknik segmen jiwa kuno adalah teknik jiwa rahasia kuno yang memungkinkan seseorang menyebarkan segmen jiwa sejati mereka untuk menciptakan wadah jiwa. Segmen jiwa seperti parasit yang akan menempel pada jiwa sejati dan tumbuh perlahan sambil memakan jiwa tersebut sebelum tidak ada yang tersisa. Setelah segmen jiwa sepenuhnya memakan jiwa sejati, inangnya akan berubah menjadi wadah jiwa dari jiwa utama segmen jiwa. Maka wadah jiwa ini akan selamanya berada di bawah kendali jiwa primal, dan bahkan dapat membantu menghidupkan kembali tuannya jika jiwa primal tersebut hancur. Namun metode ini sangat berbahaya karena jika tuan rumahnya entah bagaimana menemukan cara untuk menghancurkan segmen jiwa sebelum ia dapat mengambil kendali penuh, pemilik jiwa purba akan menderita serangan balik yang sangat keras bahkan kematian jika jiwanya sudah terluka. S merasakan hawa dingin di tulang punggungnya ketika dia mendengar tujuan sebenarnya dari segmen jiwa ini dan akhirnya mengerti betapa jahatnya metode ini. Namun sistem itu belum selesai. Dalam kasus inang segmen jiwa diserang oleh versi segmen jiwa yang jauh lebih rendah dari versi segmen jiwa yang sebenarnya. Segmen jiwa yang tidak aktif membutuhkan bantuan dari keberadaan luar atau harta karun untuk mengonsumsi jiwa yang sebenarnya sebelum mengubahnya menjadi wadah. Ini adalah proses yang sangat kasar, dan kemungkinan terpapar sangat tinggi, dan serangan baliknya hampir sama dengan kematian. Karena jika itu adalah segmen jiwa yang diciptakan oleh teknik segmen jiwa kuno maka level sistem saat ini tidak cukup untuk menghancurkannya dan host tidak akan memiliki modal untuk memperlambat prosesnya. Bab 609. Kau bercanda, kan? S bergumam datar sambil merasakan keringat dingin di punggungnya. Namun sistem itu tidak menjawab lagi, yang cukup jelas bahwa sistem itu tidak main-main. Ia tidak mengira ia akan menghadapi bencana sedekat ini sekarang. Ekspresi getir tampak di wajahnya, baiklah, lain kali aku harus lebih berhati-hati terhadap harta karun dari surga atas. Setelah itu, niat membunuh tiba-tiba muncul di kedalaman pupil matanya, karena aku bisa membuat pihak lain menderita dengan menghancurkan segmen jiwa yang tidak aktif ini. Maka aku akan memastikan untuk berada di sana untuk memberikan pukulan mematikan. Karena sekarang dia tahu apa yang terjadi di sini dan setidaknya dia punya kesempatan untuk bertarung, S memutuskan untuk mencari jalan menuju lantai atas menara ini. Dia membuka peta takdir yang ada,
tetapi kecewa ketika melihat peta kosong yang hanya berisi warna. Namun, matanya menyipit ketika melihat indikator kompas berwarna hitam keemasan yang menunjuk ke selatan. Bahkan indera peruntunganku pun mati saat memasuki tempat ini. Namun, indikator ini masih berfungsi, atau mungkin lokasi ini benar-benar baru. Baiklah, aku tidak akan kehilangan apapun. Kalau begitu, mari kita pergi ke selatan untuk menguji apakah dugaanku benar. Ia kemudian menutup peta itu. Karena peta takdir tidak dapat membantunya dengan medan, tidaklah bijaksana untuk tetap mengaktifkannya dan membuang-buang ki jiwanya. Ia hanya akan menggunakannya saat ia membutuhkan arahan atau mendeteksi musuh di sekitarnya. Dia tidak melupakan 10.000 plus pesaing selain dia. Mata es tiba-tiba berkilau dalam cahaya gelap saat simbol emas aneh tiba-tiba muncul jauh di dalam pupilnya. Itu adalah tahap awal visi pencuri pada tingkat tinggi. Dalam beberapa bulan terakhir ini, saat berkelana di laut yang gelap, dia telah meningkatkan tingkat penglihatan pencurinya sebanyak 2 tingkat karena dia tahu dia akan membutuhkannya. Visi pencuri memiliki kemampuan memantau kelemahan true dan false eyes dalam reruntuhan dan ketahanan terhadap ilusi dan tipu daya soul shattering eyes. Namun, kemampuan terpenting dari visi pencuri adalah kemampuan untuk membantu S mengintip harta karun di ruang penyimpanan. Level awal dari Thief Vision berguna untuk melawan level 4 rendah dan menengah serta River Core Realm. Level menengah untuk melawan level 4 tinggi, level 5 rendah, dan level menengah Soul Realm. Pada level tinggi, visi pencuri dapat melihat menembus ancaman tingkat menengah dan tinggi 5 serta alam jiwa. Sedangkan pada tahap menengah, penglihatan pencuri dapat melihat menembus tingkat 6 hingga tingkat 7 rendah dan alam manifestasi jiwa. Namun, visi pencuri tingkat menengah masih cukup jauh dari S, dan dia tahu dia membutuhkan waktu lebih dari 1 atau 2 tahun untuk memasuki tahap ini. Dia tidak punya banyak waktu karena dia harus keluar sebelum batas waktu misi sampingan berakhir. Adapun alasan mengapa dia mengaktifkan penglihatan pencuri di tempat ini, di mana bahkan Moira tampak tak berdaya, itu karena penglihatan pencuri pada tahap awal hanya mengambil sedikit saja ki surgawinya. Jadi, ia bisa mengaktifkannya sepanjang waktu jika ia mau, dan itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlebih lagi, dia cukup yakin bahwa semua kontestan lainnya juga berasal dari dunia langit emas karena seseorang dari surga atas mungkin melihat melalui segmen jiwa yang tidak aktif ini. Karena menurut sistem, teknik ini kasar, dan dia yakin hanya orang dengan tingkat kultivasi rendah yang akan mampu mengetahuinya. Akan tetapi, ia masih tidak mengerti bagaimana orang-orang itu bisa sampai di sini karena perjalanan melalui robekan angkasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Bahkan orang seperti dia yang memiliki temperamen seperti guntur surgawi dapat dengan mudah mati dalam turbulensi angkasa. Hal ini membuatnya berpikir tentang kemungkinan jalan lain, dan satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan menemukan salah satu kontestan tersebut dan menyelidiki jiwa mereka. S juga mengaktifkan penyamarannya karena selama ini dia hanya mengenakan topeng. Dia tidak menggunakan penyamaran apapun karena dia tahu itu tidak akan berguna melawan roh harta karun. Bahkan Moira dapat melihat penyamarannya saat dia menghadapinya. Jadi, dia tidak peduli, tetapi sekarang dia sudah di dalam, dia tidak ingin menunjukkan wajah aslinya kepada siapapun. Wajah S yang aktif tidak lain adalah Ronan, pangeran iblis kekaisaran yang telah meninggal. Lalu ia mengenakan topeng lain di atasnya, dan hanya mata iblisnya yang terlihat. Dia tidak mengganti pakaiannya, hanya simbol pencurinya yang tidak terlihat di jubahnya. Seperti yang dijanjikan, dia juga mengeluarkan Cirus karena si kecil lebih rentan terhadap bahaya daripada Cirus, dan roh harta karun itu juga tampaknya tidak tertarik pada Cirus, atau ia tidak mampu mengetahui identitas Cirus yang sebenarnya. Cirus langsung gembira saat ia muncul di balik bahu S dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, "Bro, apakah kita ada di menara besar itu?" Ia mentransmisikan pesannya dengan enteng. S membalas, "Ya, kami siap. Sekarang kalian harus waspada, seperti yang sudah kuajarkan. Saat menjalankan misi, pencuri harus selalu waspada." "Oh, apakah kita sedang menjalankan misi?" Mata Cirus berbinar-binar karena gembira, seolah-olah itu adalah semacam permainan untuk si kecil.
Es tersenyum kecut, ya, begitulah. Cirus berkicau dengan riang sebelum berkata dengan enteng, kicau. Aku akan bakar dulu, baru curi milik orang lain. Bakar saja orang yang kuperintahkan kepadamu. Mencuri dilakukan tanpa menarik perhatian, atau itu bukan mencuri, melainkan membunuh. Kita hanya membunuh jika tidak ada jalan lain. Atau apa gunanya mencuri jika tidak ada yang mengagumi hasil kerja kita, kan? Es terkekeh mendengar alasannya sendiri yang menyimpang. Namun Cirus menanggapinya dengan serius dan setuju mengikuti jejak Es. Es kemudian mulai menuju ke selatan di padang rumput merah marun, yang tampak tak berujung. Terlebih lagi, ia menyadari bahwa siluman tidak begitu berguna di tempat ini karena ketika ia melintasi rumput tinggi, rumput itu akan terbelah atau bergerak, yang dengan mudah akan membocorkan posisinya. Pada saat ini, Es tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang ketika dia merasakan sesuatu datang tepat ke arah kepalanya dengan kecepatan yang mengerikan. Bab 610. Pada saat ini, jantung Es berdebar kencang ketika dia merasakan sesuatu datang tepat ke arah kepalanya dengan kecepatan yang mengerikan. Akan tetapi, sebelum ia bisa melakukan serangan balik, Cirus lebih cepat lagi. Ia membuka paruhnya yang kecil dan melemparkan bola api kecil berwarna biru langit ke belakangnya. Ledakan. Ledakan dahsyat disertai hawa panas membara terdengar hanya 10 meter dari posisi Es. Es juga berbalik saat itu juga dan menatap dingin ke area hangus yang luas, dan api menyala di padang rumput. Dia melihat anak panah perak yang tidak terbakar oleh api Cirus. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang. Anak panah itu tiba-tiba bergetar sebelum berubah menjadi garis perak, saat sambaran petir menghilang ke padang rumput yang tinggi. Seorang pemanah. Es merasakan hatinya menjadi dingin karena dia tidak merasakan apapun dalam radius 3 mil. Anak panah itu begitu cepat sehingga dia baru menyadarinya ketika sudah sangat dekat dengannya. Itu artinya anak panah itu adalah harta karun, dan siapapun yang menggunakannya pastilah ahli dalam memanah. Es bahkan mengaktifkan peta nasib, namun seperti dugaannya, tidak ada titik nasib yang berarti pemanah itu berada lebih dari 3 mil jauhnya darinya. Lebih banyak, lalat, datang. Suara Cirus yang riang bergema di benaknya. Setelah itu, bahkan Es merasakan bahaya yang datang. Jangan bertindak lagi, atau kita bisa menakuti penyerang jika dia mengira kita berbahaya. Perintah Es sebelum Cirus bisa menyerang lagi. Karena enggan, si kecil terus mendekatkan paruhnya. Pada saat ini, 3 garis perak muncul dari 3 arah berbeda, dan semuanya mengarah ke hidupnya. Sambil mendengus dingin, Es menggunakan langkah salah persepsi dan berubah menjadi banyak bayangan. Anak panah perak itu tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri saat tiba-tiba berputar di udara dan menargetkan semua bayangan Es. Namun, bahkan setelah anak panah itu menembus semua bayangan Es, tidak ada jejak darah atau luka. Semua bayangan itu memudar, dan sosok Es yang sebenarnya tidak terlihat, seolah-olah dia telah menghilang ke udara. Anak panah tersebut kemudian berbalik arah sebelum berubah menjadi garis-garis dan tersebar ke padang rumput. Namun, sebelum anak panah itu benar-benar lenyap, tiba-tiba, seutas tali tak kasat mata melesat ke arah salah satu dari mereka bahkan lebih cepat dari anak panah itu. Lalu tali tak kasat mata itu terikat pada salah satu dari mereka tanpa mengurangi kecepatan anak panah yang menjauh itu. Lebih dari 4 mil jauhnya. 2 sosok yang mengenakan jubah penyembunyi tengah membisikkan sesuatu satu sama lain. Yang satu memegang busur perak sepanjang 2 meter, sedangkan yang lain memiliki formasi dengan proyeksi putih di atasnya. Kemana perginya? Orang yang membawa busur berbisik sambil melihat sosok berjubah yang memegang pelat formasi. Yang satunya menjawab, aku tidak tahu, tapi formasi pelacakan itu tiba-tiba kehilangan jejaknya. Kurasa dia membawa harta karun penyembunyian tingkat tinggi 5. 3 anak panah perak muncul pada saat ini dan mulai melayang di samping busur perak. Harta karun kelas 5. Apakah kita memprovokasi keturunan keluarga kelas 1 itu? Orang yang memegang busur itu berbisik dengan nada takut. Saya rasa tidak, Tuan Muda, orang-orang itu seharusnya sudah lama memasuki lantai 5 atau bahkan lantai 6. Mengapa mereka tetap berada di lantai pertama? Saya rasa mereka tidak ingin ikut serta dalam pemulungan keluarga kelas 3 seperti kita.
Orang yang memegang formasi itu menjawab dengan tidak yakin. Menarik. Suara dingin tiba-tiba terdengar di kedua telinga mereka, membuat mereka menggigil. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu mencengkeram pikiran dan tubuh mereka, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka tergeletak di tanah, sama sekali tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengikat jiwa mereka, dan tidak ada perlawanan atau jalan keluar sama sekali. Di bawah tatapan mata mereka yang ketakutan, muncullah sosok berkerudung dengan seekor anak ayam kecil di bahunya, yang tengah menatap mereka seperti mereka adalah mangsa. Tentu saja Es dan Cirrus. Es telah menggunakan tali jiwa pencuri untuk menemukan posisi para penyerang ini. Es tidak mengajukan pertanyaan yang tidak berarti saat dia menggunakan copet untuk mencuri jubah penyembunyian mereka, busur dan anak panah perak, serta formasi dan cincin penyimpanan mereka. Sama dengan. Pencopetan berhasil, 2. Hadiah, 21.000 poin pencuri. Tanda hubung. Poin pencuri, 33.901.000. Tanda hubung. Pangkat pencurian. Pencurian tingkat rendah, 2. Tanda hubung. Pencurian diperlukan untuk peringkat berikutnya. Pencurian tingkat rendah, 4/10.000. Pencurian tingkat menengah, 2/1000. Pencurian tingkat tinggi, 0/100. Sama dengan. Es tidak terlalu menghiraukan pemberitahuan itu karena ia tengah menatap wajah para penyerang yang kini menampakkan diri dengan mata penuh keheranan. Keduanya tampak persis seperti manusia laki-laki tetapi lebih tampan dengan kulit putih berkilau, mata perak, dan rambut perak. Tinggi mereka sekitar 1,9 dan 2 meter. Mereka mengenakan jubah hijau dengan tanda perak. Selain itu, mereka memiliki aura alami yang khas, dan telinga mereka yang runcing juga tidak seperti manusia. Mereka dapat dengan mudah dianggap sebagai manusia tanpa telinga runcing mereka. Tiba-tiba muncullah sebuah ras di benak Es, yang menduduki peringkat ke-6 di peringkat Golden Skywalk, dan cukup misterius. Peri bijak. Es tak dapat menahan diri untuk bergumam sambil melihat ke arah mereka berdua. Es telah mengingat penampilan setiap ras di dunia langit keemasan dan para peri bijaksana adalah satu-satunya yang cocok dengan deskripsi keduanya. Peri bijaksana dianggap sebagai ras pasifis dan tidak berkelahi dengan orang lain atau memprovokasi siapapun kecuali diprovokasi terlebih dahulu. Ini adalah satu-satunya informasi yang dia miliki tentang Wise Elf karena tidak seorang pun memperhatikan ras peringkat ke-6. Es tidak pernah menyangka akan bertemu dengan peri bijak di sini. Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak tampak damai atau lemah. Oh, jiwa kalian terikat, jadi kalian tidak akan bisa menjawab. Salahku. Tapi aku tidak perlu bertanya apapun, kan? Es mencibir dingin, melihat tatapan mata para elf yang mengerikan saat mereka berjuang. Tanpa mempedulikan reaksi mereka, dia menggunakan soul probe pada elf yang memegang busur tadi. Dia tahu karena para elf ini bisa masuk ke sini, ini berarti mereka punya cara untuk keluar dari sini juga. Saat Es memperoleh ingatan peri itu, matanya melebar sedikit.